Ikhwan, akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Sahabat Nabi yaitu Abu Dzar Ghifari, dia mengatakan as-salatu imaduddin wa jihad himatul amal. Salat adalah tiang agama dan jihad adalah puncak amal. Dan dia menambahkan, sedangkan sedekah adalah suatu keistimewaan, yaitu keajaiban. Itu dikatakan oleh beliau 3 kali. Sambil dia berkata, inilah pentingnya kehidupan bahwasanya ibadah sholat adalah tiang untuk kita semua. Andaikan rumah tidak ada tiangnya, pasti akan ambruk. Begitu pula, tidak ada jihad untuk mendapatkan amal, maka kita tidak akan mendapatkan namanya payung untuk kita semua. Begitu pula dengan namanya sedekah. Sedekah itu yang menjauhkan daripada bala-bala kita semua. As-sodaqotun tatfa'ul bala. Sodakoh menjauhkan kita daripada bala. Lalu beliau ditanya tentang puasa. Lalu beliau menjawab, alat pendekat kepada Allah tidak ada keistimewaannya. Lalu sodakoh manakah yang paling utama? Maka jawabnya yang terbanyak. Dan beliau, Abu Jar Al-Ghifari, sahabat Rasul, mengatakan, beliau membaca surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min say'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mencapai bukti sempurna sebelum membelanjakan setengah harta yang kau cintai. Maka pengarsa Abbas sering mengatakan, kita tinggal mengamalkan saja dan mencari rezeki yang banyak agar bisa bersodakoh. Dan mereka bertanya lagi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan bila mereka tidak punya untuk bersedekah bagaimana? Jawabnya, kelebihan harta jika tidak punya, ya membantu dengan tenaga. Jika tidak kuat, jawabnya memelihara diri daripada api neraka, sekalipun hanya dengan setengah biji korma. Jika itu juga tidak punya, jawabnya, tahan dirimu tidak sampai menyakiti orang lain. Maka disebutkan dalam riwayat lain bahwa dari baginda Nabi Muhammad SAW, setiap matahari terbit, 2 malaikat memanggil masyarakat dunia dari sebelahnya. Semuanya mendengar panggilan itu, kecuali golongan jin dan manusia. Yaitu sekalian manusia, cepat-cepatlah menuju Allah. Fakfiru ilallah. Bahwasannya yang sedikit dapat mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak melupakan. Lalu kata mereka berdua, ya Allah, berilah ganti pada orang-orang yang membelanjakan hartanya dan binasakanlah harta orang yang kikir. Ini setiap matahari terbit isrok itu. Malaikat itu turun. Mereka akan berbahagia bila mana manusia-manusia itu membelanjakan hartanya. Walaupun sesuai dengan kemampuannya. Dan mereka
tidak mau membelanjakan sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik itu harta yang ia punya, tenaga yang ia punya, ataupun mereka tidak menggunjing, tidak menjelekkan daripada semua kaum muslimin, itu Allah akan memberikan kepada mereka dengan doanya dua malaikat. Mereka yang membelanjakan hartanya, maka mereka diberikan kemuliaan yang lebih dari Allah. Dan mereka yang tidak membelanjakan dirinya dan hartanya, maka jadikanlah mereka orang kikir. Kikir di sini bukan hanya hartanya yang berkurang, tapi sifatnya. Sifat manusia itu akan menjadi keras. Sifat manusia itu akan menjadi lebih bahaya daripada hewan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan orang yang sedang berpegang pada kelambu Ka'bah seraya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keagungan rumah ini, ampunilah aku." Maka baginda Nabi bersabda, "Hai hamba Allah, mintalah kepada Allah dengan keagungan, kehormatanmu. Para orang mukmin lebih besar, lebih dihormati di sisi Allah daripada Ka'bah." Lalu kata, "Ya Rasul, dosaku sangat besar." Maka sabda Rasulullah, "Apa dosamu?" Jawabnya, "Aku orang banyak harta, kaya harta, ternak, dan kuda. Tetapi jika peminta datang padaku, mukaku seakan dibakar api." Maka kembali Rasulullah bersabda, "Minggirlah hai fasik, jangan dekati aku. Jangan kau bakar aku dengan apimu. Demi Allah, seandainya kamu sholat dan puasa 1.000 tahun, tetapi tidak tahu budi pemberian Allah, pasti Allah melemparkan kamu ke jurang neraka. Tidak tahukah kamu bahwa tidak tahu budi itu adalah kufur dan tempatnya kekal di neraka. Sedangkan pemurah dermawan itu setengah iman dan tempatnya di surganya Allah." Maka beliau berkata lagi baginda Nabi, "Pemurah atau dermawan adalah pohon yang akarnya di surga, sedangkan dahan-dahannya menurun ke dunia. Maka orang yang memegangnya akan ditarik ke surga. Dan kikir adalah pohon yang akarnya di neraka, dahannya ke dunia. Maka orang yang memegangnya akan pula ditarik ke dalam neraka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nar, qaribum minan nar, wasahiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar." Orang kikir jauh dari Allah, jauh dari surganya, jauh dari manusia, dan dekat dengan nerakanya. Dan orang yang dermawan, pemurah, loman, dekat pada Allah, dekat dengan surga, mudah bergaul dengan manusia, jauh daripada api neraka. Maka Rasulullah mengatakan, peliharalah hartamu dengan mengeluarkan zakat, dan sembuhkanlah, obatilah para pasienmu yang sakit dari keluargamu dengan bersedekah, dan atasilah ditolak aneka bala dengan memanjatkan doa. Sesungguhnya untuk menyembuhkan diri kita tidak usah jauh-jauh. Bersedekah tujuannya apa? Mengeluarkan kotoran-kotoran yang dalam diri kita. Sesungguhnya orang yang sodakoh itu adalah orang yang sedang mengeluarkan penyakitnya dalam diri kita. Maka banyak cerita, banyak riwayat.
Dikala seseorang punya penyakit yang luar biasa, yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun, dari dokter ke dokter, dari tabib ke tabib, dari akupuntur ke akupuntur, tapi tidak sembuh. Tapi Allah berikan dengan keluasan Rahman Rahimnya. Dikala ada seorang pengemis, dikala ada orang-orang yang tidak mempunyai harta benda, dengan keikhlaskannya, dia mengeluarkan untuk membantu orang tersebut, maka Allah sembuhkan penyakit yang diderita. Maka jika ada peminta-minta, janganlah kau patahkan harapannya dengan kerasnya penolakan. Abah sering berkata, bila kita berdagang, bila ada peminta-minta, baik dia namanya pakaian yang bagus, baik dia masih muda, baik dia sudah renta, ataupun apapun, bila mereka meminta-minta, jangan kau tolak sampai 7 kali. Jangan kau tolak sampai 7 kali. Walaupun kita memberikan semampu kita, baik 500 perak, 1.000 perak, tapi jangan berkata yang tidak baik, dan juga jangan kita menolak. Kalau kita ada air, berikan air. Kalau kita ada makanan, kasih makanan. Itu Abah mengatakan, saking pentingnya kita bersodakoh. Saking pentingnya kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita, agar penyakit-penyakit dalam diri kita yang selama ini tidak bisa tertuntaskan untuk disembuhkan, kita pakai dengan wasilah, yaitu bersodakoh. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Orang yang bersedekah di siang hari atau di malam hari pasti dijaga dari apapun bencana yang akan datang. Baik dari mati tergigit oleh hewan buas, hewan berbisa, ataupun perobohan sesuatu, atau mati mendadak pada hari atau malam itu. Harta kekayaan tidak menjadi habis, berkurang dengan karena bersedekah. Dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, penganiayaan terhadap dirinya, pasti ditambah kemuliaannya. Dan orang yang tawadu karena Allah, pasti diangkat derajatnya. Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya, dan dari setan dan dari Allah. Lalu membaca ayat, asaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan membayang-bayangi pikiranmu dengan kemiskinan dan menyuruh kikir atau berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan pengampunan bagimu dan karunia, yaitu agar kamu taat beribadah dan bersedekah demi tercapainya pengampunan dan karunia daripadanya. Allah sangat luas karunia-Nya dan mengetahui balasan bersedekah bagi hamba-Nya. Ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Jadi seseorang dibayang-bayangi dengan namanya pikiran-pikiran, dengan bisikan-bisikan dalam hati dari setan. Kalau kamu bersedekah, kamu akan miskin. Kamu tidak tahu kamu punya kebutuhan yang lain. Padahal itu sedang disetir oleh setan. Pola pikir kita, pola pendidikan kita sekarang ini sedang disetir oleh setan. Sehingga kalau kita terlena dengan pola pikir itu tanpa didasari dengan keimanan, apalagi hatinya tidak berzikir kepada Allah, maka mereka akan tersesat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masyarakat atau suatu kaum yang menyalahi janjinya kepada Allah pasti diuji dengan pembunuhan, peperangan, dan lain-lain. Dan masyarakat yang membiarkan adanya pelacuran merajalela di wilayahnya pasti dicoba dengan bala banyak kematian. Dan tiada masyarakat yang menolak pengeluaran zakat kecuali Allah menunda turunnya hujan bagi mereka. Maka Allah
akan menunda sesuatu namanya limpahan kenikmatannya. Bila seseorang, bila umat, bila masyarakat menolak pengeluaran zakat, maka Allah menunda turunnya hujan. Mator atau hujan itu adalah rezeki dari Allah. Turunnya air hujan dari atas langit itu. Banyak menjadi tumbuh-tumbuhan, banyak menjadi hewan-hewan, banyak menjadi bauksit, bisa menjadi emas. Itulah turunnya air hujan, yaitu keberkahan. Maka Allah memberikan kepada kita, menerangkan kepada kita untuk mengeluarkan penyakit-penyakit dalam diri kita dengan bersedekah. Maka mereka yang bersedekah dekat dengan Allah, mereka akan ada dalam pampangan nanti di yaumil kiamah, yaitu satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan mereka diperlihatkan ummatun mutniyatu wa rabbun ghafur, umat berdosa, Tuhan yang pengampun. Maka kita banyak berdosa kepada Allah. Walaupun Abah mengatakan tidak boleh kita ngomong berdosa. Karena semua ikhwan sudah masuk dalam golongan orang-orang yang sudah dibebaskan daripada dosa. Karena apa? Setiap kita berbuat dosa, kita dengan membaca jadidu imanakum bikasroti qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita semua, iman kalian semua, iman umat semua dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih dimampukan untuk bisa mengamalkan ini. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi kita bisa membahagiakan orang lain. Wabil khusus kita semua bisa menjaga apapun yang diberikan oleh Allah untuk kita berikan sesuai dengan porsinya, dan kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wasatoniyah, watoniyah, dan kita bisa menjaga hal-hal yang bisa menjadi keretakan dalam diri kita, yaitu sama-sama ikhwan wal akhwat berpegang teguh pada tanbih dari guru agung kita untuk senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi